Silakan Bu Teti dan Bu Khoir. Terima kasih. Baik, siap Miss Pinta. Terima kasih atas waktunya. Bu Khoir, apa kabar? Jumpa lagi nih kita nih. Alhamdulillah baik Bu Tati. Ibu Baik. juga apa kabar? Alhamdulillah. Baik, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat, guru matematika dimanapun berada, yang alhamdulillah pada kesempatan ini hari Selasa di tanggal 14 Desember 2021 kita dipertemukan kembali di kegiatan Casio Webinar. Kali ini kita ada di episode 91 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah perjalanan Casio Webinar sudah sampai episode ke-91. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan dan kita akan berdiskusi nanti tentang pembelajaran matematika berorientasi PISA untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan menggunakan kalkulator saintifik. Baik, dan narasumber kita kali ini adalah Ibu Siti Khoiriah MPD. Selamat malam Bu Khoir. Selamat malam Ibu Teti. Iya, selamat malam. Perkenalnya dengan Ibu Khoir, lebih mudah ya kita panggilnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya akan bacakan dulu acara kita, kegiatan kita malam ini. Yang pertama kita akan buka sama-sama nanti, kemudian nanti akan ada pemaparan dari narasumber kita itu selama 1 jam, kurang lebih dari 19.30 sampai 20.30 ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada Q&A, silakan Bapak Ibu bisa bertanya, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, dan jangan lupa juga, jangan lewatkan bahwa nanti akan ada giveaway. Satu giveaway yang pertanyaannya sudah disiapkan tentunya oleh narasumber kita nanti ya. Baik, kemudian di sesi terakhir kita akan ada sedikit promo dari Casio dan juga kita closing di pukul 21.00. Baik, itu rencana acara kita. Dan Bapak Ibu sebelum kita mulai, kita sama-sama buka kegiatan kita malam ini, webinar kita malam ini, sama-sama dengan untuk yang Muslim membacakan Bismillah dan yang non Muslim menyesuaikan. Baik, kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu. Sebelum saya persilahkan kepada narasumber kita yang super energik nih, Bu Khoir ini super energik Bapak Ibu. Oke baik, saya akan bacakan dulu biodata beliau. Yang pertama, nama lengkap beliau adalah Siti Khoiriah MPD. Kemudian kalau saya lihat dari NIF-nya nih, lahirnya itu 23 November 1974. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 105 Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua MGMP Matematika Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian juga sebagai Humas MGMP Matematika Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan terakhir beliau, D2-nya itu di IKIP Malang, kemudian S1 pendidikan matematika di IKIP Kediri, kemudian S2-nya adalah pendidikan matematika di MIPA Universitas Indraprasta Jakarta. Kemudian riwayat pelatihannya cukup panjang, Bapak Ibu. Saya bacakan beberapa saja. Yang terakhir, disinilah pertemuan saya dengan Bu Khoir, itu TOT, keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika berorientasi PISA, yang diselenggarakan oleh P4TK Matematika Yogyakarta di Jakarta pada bulan Mei
2021 kemarin. Kemudian beliau juga sudah pernah mengikuti TOT, pemanfaatan kalkulator saintifik dalam pembelajaran matematika SMA DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Casio Education Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di bulan Maret dan April 2021 ya Bapak Ibu. Kemudian banyak BIMTEK yang sudah beliau ikuti, BIMTEK program guru belajar seri Semangat Guru, BIMTEK guru belajar seri AKM, kemudian juga BIMTEK pelatihan kompetensi teknis penguatan pendidikan karakter, kemudian juga BIMTEK VCT ya, Virtual Coordinate Online Training yang diselenggarakan oleh Siamio Siamolek tahun 2020. Kemudian pengalaman beliau juga sebagai trainer dan narasumber itu cukup banyak. Yang terakhir beliau sebagai trainer KBTT, keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika berorientasi PISA di Provinsi DKI Jakarta itu bekerja sama antara MGMP Matematika Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga trainer KBTT juga, matematika berorientasi PISA dan penggunaan scientific kalkulator pada proses pembelajaran di wilayah 2 Kota Jakarta Timur. Dan berbagai pengalaman beliau sebagai trainer ini cukup banyak Bapak Ibu. Kemudian kegiatan seminar juga yang terakhir beliau ikuti itu adalah Second International Seminar of Mathematics Teaching and Learning ISMATEL 2021 di Yogyakarta kemarin ya, Oktober 2021. Prestasi yang beliau raih, yang pernah beliau raih, yang terakhir adalah piagam penghargaan 10 tahun masa kerja dari Gubernur Anies Baswedan, kemudian piagam penghargaan sebagai guru teraspiratif berdasarkan pengumpulan suara murid SMA Negeri 105 Jakarta pada Hari Guru tahun 2020. Juga juara 3 Olimpiade Guru Matematika SMA tingkat DKI Jakarta tahun 2014. Dan berbagai prestasi lainnya yang sudah diraih oleh Bu Khoir. Nah, Bapak Ibu itu sekilas tentang biodata beliau. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya atau bahkan nanti akan bisa diselipkan di antara paparan materi beliau ya. Baik, Bapak Ibu kita mengefektifkan waktu 1 jam ke depan. Waktu saya persilahkan kepada Bu Khoir. Baik, silakan Bu Khoir. Terima kasih Bu Teti. Kita reunian lagi ya Bu Teti ya. Setelah sekian lama tidak berjumpa setelah dari training di Arya Duta. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa, berkumpul pada satu room meeting, pada satu kegiatan webinar yang disponsori oleh Casio Education Indonesia. Bapak Ibu, seperti yang Ibu Teti paparkan tadi, bahwa hari ini, malam ini, saya akan memberikan atau membagikan sedikit pengalaman saya pada saat pengimbasan untuk wilayah Jakarta. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang pengimbasan di sekolah saya sendiri. Jadi materi yang saya imbaskan untuk anak-anak adalah penggunaan scientific calculator pada materi fungsi kuadrat. Mohon izin Bu Teti, saya share PPT ya. Siap, silahkan. Baik, apakah sudah bisa terlihat? OTW Bu. OTW ya. Masih proses ya. Oke, sudah terlihat. Sebentar. Baik Bapak Ibu, ini adalah PPT yang juga saya angkat, saya bawa pada saat ada Hari Guru Nasional di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dan PPT ini juga yang saya berikan kepada pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait ada beberapa seleksi yang dilakukan di DKI Jakarta terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Nah, judul yang saya ambil adalah upaya meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau KBTT dalam pembelajaran matematika berorientasi PISA
dengan menggunakan kalkulator saintifik pada siswa kelas 10 SMA Negeri 105 Jakarta. Pada waktu itu yang saya ambil adalah kelas 10 MIPA di SMA Negeri 105 Jakarta, hanya satu kelas saja. Kemudian latar belakang dari pengambilan judul ini adalah bahwa pembelajaran ini merupakan bentuk implementasi yang dilakukan sebagai tindak lanjut setelah mengikuti Training on Trainer, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau KBPT dalam pembelajaran matematika yang berorientasi PISA pada tanggal 24 sampai dengan 29 Mei 2021 di Hotel Arya Duta Jakarta, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui PM4TK Matematika. Bapak Ibu, pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi sendiri adalah keterampilan yang memiliki 3 kategori utama, yaitu kemampuan transfer pengetahuan di area dan konteks berbeda, kemudian kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan menyelesaikan masalah, sehingga memiliki implikasi positif terhadap perolehan skor tes standar, sedangkan asesmen PISA banyak menuntut KBTT atau HOTS. Strategi pembelajaran yang berorientasi berpikir tingkat tinggi sendiri mempunyai 5 ciri khusus. Yang pertama, secara khusus membelajarkan bahasa dan konsep berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, merencanakan waktu untuk diskusi dan mengajukan pertanyaan dalam kelas. Untuk secara khusus membuka ruang berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian yang ketiga adalah secara eksplisit mengajarkan konsep. Yang keempat, menyediakan scaffolding di mana kita selalu memberikan atau selalu diharapkan memberikan stimulus kepada siswa, sehingga dari stimulus yang kita harapkan tadi, siswa akan secara sadar dapat mencari dan menemukan, sehingga dari situ kita bisa untuk mendorong berpikir tingkat tinggi mereka. Nah, Bapak Ibu, pada implementasi yang saya lakukan di kelas 10 MIPA B di SMA Negeri 105 Jakarta, saya menggunakan kalkulator saintifik pada proses pembelajaran. Kenapa saya memilih menggunakan kalkulator saintifik? Karena yang pertama, kalkulator mempunyai keunggulan dibanding dengan peralatan atau perangkat yang lain. Yang pertama, digunakan secara personal. Kemudian mudah digunakan untuk materi atau untuk mata pelajaran matematika, kemudian dengan harga yang terjangkau, dan kalkulator saintifik didesain untuk pembelajaran matematika karena dia adalah alat yang fleksibel, tidak terlalu membingungkan, kemudian tidak membutuhkan reses ekstra, dan umur pakai yang cukup panjang. Kemudian bisa diterima sebagai asesmen. Seperti yang kita ketahui, tujuan penggunaan kalkulator pada pembelajaran matematika yang pertama adalah sebagai representasi, menyajikan konsep dan bentuk. Kemudian untuk komputasi atau berhitung, kemudian eksplorasi untuk mengembangkan ide dari peserta didik kita, kemudian sebagai afirmasi untuk meyakinkan siswa terhadap temuan yang mereka dapatkan pada saat mengeksplorasi pembelajaran matematika. Kemudian sebagai visualisasi, kemudian sebagai konsentrasi, fokus pada konsep yang ditemukan oleh peserta didik kita, karena menemukan konsep adalah hal yang paling kita tuju dalam sebuah pembelajaran. Dengan siswa menemukan konsep sendiri, maka kebermanfaatan dari pembelajaran itu akan lebih mengena, terutama pada saat siswa mengerjakan soal atau menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penyederhanaan masalah dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri dengan mengembangkan konsep yang mereka temukan. Nah, dalam instrumen PISA, seperti yang kita ketahui, siswa diizinkan menggunakan kalkulator karena di situ dalam aplikasi yang digunakan itu terdapat tools kalkulator untuk digunakan oleh siswa. Dalam pembelajaran ini, penggunaan kalkulator saintifik difokuskan pada aktivitas eksplorasi, bukan untuk proses kalkulasi selama pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa dipandu melalui LKPD yang disusun dan dibimbing oleh guru dan tim manajemen pendidikan Casio. Jadi, pada saat saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan kalkulator saintifik kelas Swiss,
LKPD sudah disediakan oleh tim manajemen pendidikan Casio. Kemudian, langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan model discovery learning, di mana dalam pembelajarannya berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga diharapkan transfer pengetahuan dan pemecahan masalah itu dapat dilakukan dengan tahapan yang pertama, guru memberikan stimulasi atau rangsangan, antara lain pengajuan masalah yang mengarah pada fenomena. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Kemudian yang keempat, pengelolaan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau generalisasi. Nah, Bapak Ibu, penggunaan kalkulator beserta menu panduannya saat mengerjakan LKPD membuat siswa bisa mengeksplorasi. Kemudian membuat siswa juga bisa membangun teori yang memungkinkan mengkonfirmasi teori dan konsep matematika serta mengaplikasi teori matematika. Pada saat implementasi, LKPD yang sudah diberikan kepada siswa tentunya harus ada tuntunan bagi peserta didik untuk mengerjakan LKPD langkah demi langkah. Untuk itu, pada diskusi kelas, saya sebelum memberikan tugas kepada siswa untuk berdiskusi, diberikan sebuah panduan bagaimana cara mengerjakan atau cara membuat siswa itu nyaman dengan alat yang mereka gunakan. Karena pada saat itu, peserta didik saya tidak mempunyai kalkulator, maka langkah pertama yang saya kenalkan kepada mereka adalah aplikasi emulator. Di mana emulator ini mereka harus download dari Google. Jadi dari websitenya Casio mereka mendownload emulator tersebut. Penggunaan emulator pun kita berikan kepada siswa agar pada saat mengerjakan LKPD mereka bisa menggunakannya dengan benar. Ini adalah LKPD yang diberikan kepada siswa pada saat materi fungsi kuadrat. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara saya memberikan instruksi kepada siswa di mana pada saat itu kami sedang melakukan pembelajaran secara daring atau secara pembelajaran jarak jauh. Jadi kendala yang saya hadapi adalah satu, tidak bisa tatap muka, kemudian kendala laptop yang tidak semua siswa mempunyai laptop, karena tidak mempunyai laptop maka tentunya mereka tidak bisa mendownload emulator. Kemudian juga ada beberapa siswa yang hanya mempunyai peralatan seperti handphone yang tidak terlalu mendukung untuk pembelajaran jika mereka harus menggunakan aplikasi tertentu. Jadi, saya membagi siswa-siswa itu menjadi 6 kelompok. Saya berikan gambaran di sini, peserta didik saya ada 35. Dari 35 tersebut, saya mendata berapa orang yang mempunyai laptop dan berapa orang yang mempunyai handphone. Dari siswa yang punya laptop tersebut, lalu dibagi merata ke 6 kelompok. Sehingga setiap kelompok bisa mendownload emulatornya, dan bagi yang tidak bisa mendownload emulator, untuk sementara mereka mengerjakan secara manual. Dan bagi ketua kelompok akan membuat diskusi online di luar pembelajaran matematika untuk berlatih terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan emulator. Jadi di sini kita memang harus berkorban waktu tentunya ya, karena pada saat anak-anak melakukan diskusi online, mereka memanggil saya untuk ikut bergabung di diskusi mereka, terutama pada saat persiapan akan menggunakan emulator. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan sebentar. Dari LKPD yang saya berikan, ada 3 LKPD, di mana untuk LKPD yang pertama, memperkenalkan bagaimana fungsi kuadrat tersebut bisa diaplikasikan ke dalam emulator dalam bentuk grafik. Jadi,
anak-anak setelah tahu bagaimana cara mengoperasikan kalkulator, mengoperasikan emulator, baru kita lepas bagaimana mereka menyelesaikan LKPD tersebut secara berkelompok. Di sekolah saya, satu tatap muka, 2 jam pelajaran itu 50 menit. Jadi, satu kali tatap muka selama 2 jam mata pelajaran itu hanya 50 menit dan sudah disepakati oleh sekolah bahwa penggunaan waktu untuk menggunakan Google Meet atau Zoom itu hanya 20 menit. Sisanya berupa penugasan. Mengapa demikian? Karena ada kebijakan di sekolah kami untuk membatasi penggunaan Google Meet karena permasalahan kuota pada peserta didik. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, anak-anak saya berikan penugasan diskusi di luar jam pelajaran di sekolah. Jadi selama 20 menit, mereka bisa melakukan paparan dari apa yang mereka lakukan di luar jam pelajaran. Hasil diskusi itu dipaparkan di jam pelajaran matematika selama 20 menit. Nah, selebihnya mereka melakukan diskusi bersama kelompoknya. Itu yang saya lakukan di kelas. Kemudian, dari LKPD yang diberikan di sini, tuntunan kepada peserta didik itu sudah runut diberikan di LKPD ini. Anak bisa mencari tahu, bisa menemukan apakah fungsi kuadrat ini terbuka ke atas, terbuka ke bawah, kemudian apa yang membedakannya, dan bagaimana ciri dari sebuah fungsi kuadrat itu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah, itu melalui eksplorasi yang mereka lakukan dengan menggunakan scientific calculator. Jadi, seperti di sini, di layar Bapak Ibu bisa lihat, jika diberikan fx sama dengan min x kuadrat, dan jika diberikan gx sama dengan x kuadrat, anak bisa melihat, ternyata kalau fx sama dengan min x kuadrat, arah grafiknya terbuka ke bawah. Oh, kalau gx-nya itu x kuadrat, berarti arah grafiknya ke atas. Nah, bagaimana cara mereka bisa membuat gambar grafik pada emulator? Tentunya sebelumnya saya memberikan arahan dulu sesuai dengan cara atau poin-poin yang mereka harus lakukan pada menu kalkulator saintifik yang sudah diberikan. Jadi ada semacam panduan sebelum mereka melakukan pengisian pada LKPD. Panduan bagaimana cara mengoperasikan emulator tersebut. Nah, dari sini saya lepas anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuannya sendiri. Dilepas untuk mengetahui bagaimana hal ini bisa terjadi, apa yang membedakan. Nah, dari sini mereka akan diskusi dan paparan. Pada saat diskusi dan paparan, tentunya pertanyaan terbuka yang saya lemparkan kepada anak-anak akan bervariasi jawabannya. Nah, untuk memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran, dilakukan pada saat semua kelompok sudah melakukan paparan dari apa yang mereka temukan pada LKPD. Jadi di sini anak akan memberikan jawaban. Ada jawaban yang sama, ada jawaban yang berbeda-beda. Dalam satu kelompok mereka memaparkan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 saling memaparkan dan dibatasi dengan waktu yang cukup singkat sehingga kita pun harus jeli bagaimana cara memberikan atau bagaimana cara mengarahkan anak-anak tersebut agar menuju pada satu kesimpulan yang benar. Nah, Bapak Ibu seperti contoh di sini, setelah mereka tahu bagaimana sih fungsi kuadrat itu jika terbuka ke atas dan bagaimana pula jika dia terbuka ke bawah, kemudian titik baliknya bagaimana ya, dan sumbu simetrinya yang mana ya. Nah, dari sini kita mengarahkan anak-anak untuk mengisi kolom-kolom yang ada ini, mereka mengisinya, kemudian mereka dapat menyimpulkan sendiri.
Oh, kalau begitu begini, Bu. Berarti untuk titik balik itu rumusnya ini. Untuk sumbu simetri rumusnya yang ini, Bu. Nah, dari situ baru generalisasi akan kita lakukan di akhir pertemuan. Bapak Ibu, apakah ada kendala di sini? Tentu saja ada. Kendalanya apa Bapak Ibu? Kendalanya saya tidak bisa mengamati secara keseluruhan proses diskusi mereka karena mereka sedang melakukannya atau mereka melakukannya dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Jadi hanya beberapa momen di mana saya ikut bergabung dengan mereka, ikut bergabung mengikuti bagaimana mereka menjalankan emulator mereka. Tentunya itu dengan perjanjian atau dengan durasi waktu yang nggak lama dan di luar jam pelajaran. Jadi mereka ada janji dulu dengan saya. Bu, nanti kelompok saya akan diskusi loh Bu untuk mengerjakan LKPD ini. Karena jika mengerjakan LKPD sesuai dengan waktu yang diberikan di sekolah itu tidak cukup. Jadi mereka ada janji dulu, oh kelompok 1, mengerjakannya jam berapa kalian gitu kan. Saya ikut di kelompok mereka. Kelompok yang satunya misalkan tidak memerlukan, ya sudah kita tidak akan masuk, tapi saya kontrol. Gimana tadi? Bisa nggak diskusinya? Bisa Bu, tapi gimana ya Bu? Ada yang nggak bisa nih Bu, karena rentangnya terlalu banyak sehingga ada error Bu. Nah, di sini seperti yang saya lingkari di sini, sehingga diskusi di sini dengan beberapa kelompok jalan dan ada satu kelompok yang mandek ternyata ada permasalahan di sini. Begitu. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa melihat anak-anak itu asik menggunakan emulatornya. Sedangkan anak-anak yang tidak mempunyai laptop bagaimana Bapak Ibu? Anak-anak yang tidak mempunyai laptop pada LKPD ini ada pengerjaan manual. Sehingga saya memberikan instruksi kepada mereka seperti ini. Pada saat kalian diskusi, pada saat kalian melakukan pengerjaan LKPD secara bersama-sama, usahakan bagi yang mempunyai emulator, bagi yang mempunyai laptop, jalankan emulator itu sehingga teman kalian yang tidak mempunyai laptop bisa melihat bagaimana proses pengerjaan LKPD itu jika menggunakan scientific calculator. Dan bagi yang tidak mempunyai laptop dan tidak bisa mendownload emulator, kerjakan pengerjaan LKPD itu, menggambar grafiknya secara manual, lalu cocokkan sama tidak dengan pekerjaan teman kalian jika menggunakan scientific calculator. Nah, dari situ mereka tektokkan Bapak Ibu ya, oh ternyata sama, oh ternyata titik baliknya di sini sama, dan ternyata puncaknya ada di titik ini, dan seterusnya. Seperti itu. Kendala yang lainnya apa Bapak Ibu? Kendala yang lainnya adalah jika ada anak tidak mempunyai emulator, tidak bisa mendownload emulator, kemudian handphonenya juga tidak ada kuota, nah itu yang bermasalah ya Bu Teti ya. Itu tantangan kita ya, selalu ada kendala seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu bagaimana pemecahan masalahnya? Di sekolah kami, Bapak Ibu, kendala seperti itu selalu ada, permasalahan tentang kuota. Sehingga salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, usahakan diskusi kalian jika tidak mencukupi diskusi pada saat jam pelajaran matematika, usahakan diskusinya siang atau setelah PJJ selesai, dan jika rumah kalian berdekatan gitu kan, gunakan WiFi di sekolah. Itu salah satu solusinya. Karena memang di sekolah kami terbuka dan memfasilitasi bagi anak-anak yang tidak atau bermasalah dengan kuota, tidak ada kuota atau bermasalah dengan kuota. Kita fasilitasi dan tentu saja pada saat ada beberapa siswa yang menggunakan fasilitas sekolah, protokol kesehatan tetap dijalankan. Nah, kendala yang pertama apa Bapak Ibu pada saat anak-anak kita perkenalkan emulator? Karena kita tidak bisa memantau mereka pada saat mereka mendownload emulator. Ternyata ada juga beberapa kelompok yang sudah mendownload emulator belum Nak? Sudah gitu kan ya. Ternyata ada yang laporan, Bu, kelompok kami nggak ada satupun yang download emulator. Gitu kan. Nah, kalau tidak mendownload emulator bagaimana cara mengerjakannya?
Nggak tahu Bu, males katanya. Nah, di situ tuh kendalanya Bapak Ibu. Sehingga apa yang bisa saya lakukan? Saya melakukan cek and recheck kepada mereka per siswa, per kelompok di data. Yang punya laptop berapa orang, sudah mendownload apa belum, dicek dan diberikan reward. Bagi yang sudah mendownload emulator, berarti nilai keterampilannya sudah masuk ya. Langsung besoknya pada download emulator. Begitu Bu. Benar Bu Teti. Kalau udah dengar ada reward, langsung. Oh iya Bu, saya sudah download dan didata sama ketua kelompoknya. Oke Bu, kelompok aku sudah ada Bu. Dari 6 orang yang sudah download emulator, sudah 3 orang. Yang 2 kan nggak punya. Oke, ya sudah jalan kita ya, kerjakan LKPD-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita kasih stimulus dulu ya Bu. Betul, karena Harus ada. kita mau ngecek satu-satu secara tatap muka juga tidak bisa. Terus kemudian kita mempercayai sepenuhnya, ternyata ada juga yang main-main. Sudah Bu, ternyata belum. Bahkan sudah ngerjakan LKPD, sudah diskusi, sudah Bu, ternyata rebahan gitu kan ya. Betul, itu ya keterbatasan di online ya. Iya, betul. Oke. Nah, Bu Khair, mohon maaf, apakah kita bisa sambil simulasi mungkin emulatornya? ya, mungkin ini ya Bu ya. Saya selesaikan dulu atau gimana nih? Oke, siap, Oke, boleh, nanti silakan. kita praktekkan dulu ya, Bapak Ya, Ibu monggo. ya. Oke. Baik. Baik, ini adalah pengerjaan dari beberapa siswa, dan sampai dengan di bagian ini, pada saat mereka mengerjakan, kita tetap masih menggunakan emulator untuk mengetahui banyak titik potong dengan sumbu X. Jadi untuk menentukan dia nilai diskriminannya sama dengan 0, lebih dari 0, dan seterusnya. Ini masih menggunakan emulator, dan di sini siswa yang tidak mempunyai laptop atau tidak bisa mendownload aplikasi emulator tentunya mengikuti apa yang dikerjakan teman-temannya, sembari mereka mengerjakan beberapa soal dengan rentang daerah asalnya itu lebih diperkecil ya, tidak diperlebar ya, diperpendek gitu sehingga tidak terlalu panjang range-nya, sehingga dia bisa menggambar grafiknya seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai fx-nya juga, apakah menu tabel pada kalkulator ClassFish tersebut bisa menyelesaikan permasalahan apakah diskriminannya kurang dari 0, kemudian bagaimana jika dia lebih dari 0, dan bagaimana kedudukan A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0, untuk menentukan dia definite positif atau definite negatif, mereka juga melakukan dengan menggunakan scientific kalkulatornya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini anak-anak langsung bisa mengisi sendiri LKPD tersebut. Nah, sehingga di akhir pembelajaran diberikan sebuah pertanyaan kepada mereka. Sebelum menggunakan scientific calculator, jika diberikan fungsi kuadrat, misalkan x kuadrat plus 4, kemudian tentukanlah titik potong grafik fungsinya, kemudian apakah dia memotong sumbu X, kemudian dia mempunyai nilai minimum berapa, kemudian anak diminta menentukan sumbu simetrinya, dan sebagainya. Mereka secara terperinci bisa mengerjakan. Karena apa? Mereka sudah menemukan konsepnya dengan menggunakan uji coba dan mengeksplorasi dengan menggunakan scientific calculator. Dan hasil yang mereka peroleh bisa dicek dengan menggunakan kalkulator apakah grafik yang mereka gambar itu benar atau tidak. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan uji coba misalkan ya dengan scientific calculator ya, Bu Teti ya. Saya izin dulu. Oke, silakan Bu. Ya, baik.
Sudah bisa terlihat Bu Teti? Sudah Bu. Oke. Bapak Ibu, kita uji coba ya untuk penggunaan scientific calculator untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama anak-anak kan kita perkenalkan bagaimana cara menggunakan scientific calculator ini, kemudian pada LKPD yang diberikan anak-anak disuruh mencoba atau melihat atau membuat grafik dengan menggunakan scientific calculator. Yang pertama kita coba masukkan grafik X kuadrat. X kuadrat. Kemudian yang kedua, untuk grafik min X kuadrat. Kemudian rentang yang kita gunakan dari min 5 sampai 5 dengan stepnya 1. Shift, OPTN. Kemudian muncul QR code dan kita klik QR code-nya. Nah, Bapak Ibu di sini siswa lalu mengetahui, oh kalau dia fx sama dengan x kuadrat, dia terbuka ke atas yang warna merah. Kemudian kalau gx sama dengan min x kuadrat, bagaimana anak-anak? Oh, terbuka ke bawah, Bu, gitu kan. Di sini mereka masih... Bu Hoir, mohon maaf, ya? Grafiknya tidak terlihat ya? Oh ya. Oleh kita, ya. Sudah, Bu? Belum, jadi tampilan di kami kalkulatornya saja. Sebentar, Ibu. Ya. Nah, sudah Bu. Oke, ini ada, hanya kalkulatornya hilang. Mungkin di side by side, Bu. Oh iya, diperkecil ya. Iya, diperkecil. Bentar. Biar bisa sambil praktek di emulator juga bisa lihat hasil. Browsernya Halo Bu. Ya, Bu Hoir. Belum. Ibu buka dulu si Wes Casio tadi. Ini mungkin di balik ini ya. Di taskbar ada nih di balik panah. Sebentar. Oke. Sebentar, Bu. Oh, ininya belum ditutup. Itu di... Ya, tutup dulu. Saya tutup. Bisa, Bu? Kalkulatornya sudah kelihatan, Bu? Sebentar. Iya, digeser mungkin atau dikecilkan sedikit. Kalkulatornya sudah ya? Udah. Oke, sini. Tinggal. Ini sudah? Belum. Belum juga. Iya. Sebentar. Grafiknya yang belum Sebentar. kelihatan. Saya kecilin dulu.
Sudah, Bu? Masih belum ya? Iya, belum Bu Khair. Apa ya ini ya? Kenapa nih ya? Iya, mau sebentar. Kalau emulatornya dikecilkan dulu bisa Bu? Ini udah kecil, Bu. Udah kecil ya? Udah kecil loh. Atau Apanya ya? kita Bu Khair share screen banyak atau share screen Share screen ini nih Mbak Pinta. Share screen biasa dari ini. Apa saya tutup aja ininya? Apa namanya? PPT? nggak usah sih. Sebenarnya kalau share screen, Iya, bisa kan ya? iya Nggak, harusnya saya pakai. Iya, biasanya juga bisa nih. harusnya share screen yang screen gitu supaya kelihatan semuanya. Sebentar. Screen kan? Screen share dulu ya. Iya, Bu. Ini sudah. Tadi dulu matiin. coba itunya diklik Ini sudah belum, Bu? Saya screen dulu ini. Biasanya bisa nih. Ya, Bu Khair Ya. mungkin buka dulu Chrome-nya itu di taskbar kan ada Chrome yang terbuka tuh. Kita tadi sedang buka. Oh iya. Nah itu di taskbar sebelah kalkulator itu kan ada Chrome yang sedang terbuka. Tadi kita sedang buka grafik ya. Iya. Iya. Sebentar. Di bawah Bu yang sebelah kalkulator. Mana ya? Di bawah deket persentase baterai tadi. Taskbar Bu yang bawah. Sebentar, ini Ibu buka tutup sama Ibu. Ini. Itu, terus diklik sebelah ini Bu. Sebelah close itu diklik dulu yang side by side Bu. Sebelah close di pojok kanan atas. Iya, kan ada side by side sebelahnya Bu. Diklik sebelahnya. Ya, coba ya itu. Ya itu diklik biar kita kecilkan. Ya, oke. Terus buka kalkulatornya Bu. Buka kalkulatornya lagi. Nah, seperti itu. Tinggal digeser yang itunya, yang geser dikit. Nah, gitu. Di sebelahan. Udah kelihatan? Iya. Sudah oke sekarang. Ya, Dua-duanya. makasih Bu Tati dong, Ya. kan. Oke, ini ya. Sudah kelihatan ya. Dari sini ya, Bapak Ibu kita lanjut ya. Dari sini siswa biasanya belum begitu paham. Dari sini belum paham. Jadi eksplorasinya kita lanjutkan dengan model atau tipe fungsi kuadrat yang lain. Jadi dengan menggunakan LKPD yang ada, diberikan beberapa contoh kepada siswa agar mereka bisa mengeksplorasi scientific calculator ini sehingga dia bisa menyimpulkan sendiri apa yang membuat grafik tersebut terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Saya akan coba tampilkan hasil LKPD yang dikerjakan oleh siswa. Bu Teti, sudah kelihatan? Sudah Bu, ini LKPD ya? Iya, betul. Ya, okay. Ini adalah LKPD yang dikerjakan oleh salah satu siswa. Saya ambilkan contoh dari kelas 10 MIPA B. Nah, ini dia mengerjakan LKPD ini step by step, mengikuti apa yang diberikan di LKPD. Jadi ada tuntunan bagaimana cara menggunakan emulator di depan sebelum dia mengerjakan LKPD yang saya berikan. Mari kita belajar cara menggunakan kalkulator untuk menggunakan menu tabel dan seterusnya. Ini pun
saya memberikan panduan kepada siswa tersebut atau memberikan panduan kepada kelompok dari kelas tersebut sebelum dilepas untuk mengerjakan LKPD fungsi kuadrat. Nah, setelah itu mereka bekerja bersama kelompoknya. Saya 20 menit itu saya gunakan, Bu Teti. Bapak Ibu, saya menggunakan waktu 20 menit pertama. Jadi saya ada sekitar 4 kali tatap muka untuk pengerjaan 3 LKPD, LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Untuk 20 menit pertama pada tatap muka pertama, waktu saya habiskan untuk menggunakan atau memberikan tuntunan kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan kalkulator saintifik dengan menggunakan panduan menu yang sudah diberikan tadi. Kemudian dari sini 20 menit sudah diberikan, kemudian sisa waktu saya berikan kepada anak-anak untuk breakout room ya, diskusi secara online, mulai menggunakan emulator. Nah, pada saat waktu sudah habis, PJJ sudah selesai, mata pelajaran matematika sudah usai, mereka bisa menggunakan waktu di luar mata pelajaran matematika. Jadi waktu yang saya berikan kepada mereka cukup panjang. Jadi pada saat pertemuan berikutnya mereka sudah bisa paparan untuk LKPD yang pertama. Begitu Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat sekilas ada yang bertanya untuk pengaturan waktunya. Nah Bapak Ibu, aktivitas ini mereka lakukan dan mereka tentunya menemukan beberapa kesulitan pada saat menerjemahkan LKPD yang diberikan. Nah disitulah biasanya saya ada janji dengan anak-anak kapan mereka akan melakukan diskusi kelompok di luar jam pelajaran, dan biasanya mereka meminta saya bergabung dengan mereka. Gitu. Karena anak-anak ini setiap paparan reward kita berikan. Begitu Bu Teti pancingannya. Biar buka mic, buka kamera. Kalau enggak kamera ditutup, mic-nya ditutup, rebahan gitu kan. Nah, ya betul. Di mana-mana itu ya. Itu kendala kita Bu Teti ya. Dan di sini untuk LKPD-nya bagaimana Bapak Ibu? Nah, LKPD-nya pun saya berikan kepada mereka dalam bentuk soft copy. Apakah mereka akan mereka akan mendownloadnya kemudian ngeprint, itu juga menjadi pertanyaan besar buat saya. Sehingga sambil memberikan soft copy, saya memberikan hard copy buat mereka. Bagaimana cara memberikan hard copy-nya? Karena pada saat itu kan memang benar-benar sedang pembelajarannya full PJJ, tidak ada yang blended learning, tidak ada. Jadi saya reso dengan bantuan TU, LKPD itu saya reso sejumlah siswa, kemudian saya taruh di pos satpam, dan saya berikan reward juga. Bagi kalian yang rumahnya dekat dengan sekolah, silahkan kalau tidak mau mencetak itu sendiri, Ibu sudah cetak, dan bagi yang sudah mengambil, silahkan centang nama kalian pada absensi di pos satpam. Yang sudah mengambil LKPD-nya nanti dapat nilai tambahan keterampilan ya, sebagai upah datang ke sekolah ambil LKPD. Datang itu Bu Teti, Ibu saya udah centang nama saya loh ya, gitu kan. Oh iya, gitu kan. Tuh. Ada juga yang nitip-nitip ke teman gitu kan. Ini adalah pengerjaan mereka secara manual. Jadi bagi siswa yang tidak mempunyai laptop, kemudian tidak bisa mendownload emulator, kemudian juga belum berkesempatan bisa membeli kalkulator saintifik, mereka tetap bisa berdiskusi dengan cara mengerjakan secara manual. Jadi tidak ada istilahnya ada yang bekerja karena punya emulator dan ada yang tidak bekerja secara kelompok karena memang aku nggak punya laptop Bu, aku nggak punya emulator, jadi tidak ada. Semuanya bekerja seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah pengerjaan siswa pada saat diskusi kelompok itu. Nah, bagaimana cara mereka mengumpulkan LKPD ini Bapak Ibu? LKPD ini pada saat mereka mengerjakan, mereka memfotonya. Mereka memfoto secara berkelompok saja, satu orang saja yang memfotonya, kemudian mereka paparan. Mereka paparan dalam
Google Meet atau Zoom yang saya buat untuk PJJ, kemudian hasilnya di-upload di tugas di Google Classroom. Kemudian saya juga meminta, itu pun juga saya mengantisipasi, jangan sampai pekerjaan teman kemudian di-upload lagi, diganti namanya ya Bu Teti ya, terus dikumpul lagi. Makanya saya bilang di akhir bulan November kalian nanti sudah masuk bergantian nomor absen 1 sampai 18 masuk sekolah dan bergantian, maka pada saat kalian di sekolah silakan bawa LKPD-nya dan kumpul di meja ibu. Jadi di situ ada benar-benar mereka mengerjakannya itu. Kebetulan memang kelas yang saya pilih adalah memang kelas MIPA. Jadi kalau bukan berarti saya mendiskriminasi yang lain ya, kalau anak MIPA kadang ada yang apa ya, bisa diajak ngomong tapi terus nggak bisa mengerjakan. Tapi dengan bantuan atau penyebaran kelompok secara heterogen, mereka pasti akan terbawa teman-temannya yang aktif dalam berdiskusi. Itu biasanya cirinya anak MIPA, karena bisa membawa temannya untuk aktif dalam berdiskusi kelompok, seperti itu. Nah, kalau di sini, ini adalah screenshot. Jadi dia izin, Bu, kalau aku pakai scientific calculator, boleh nggak Bu langsung aku screenshot, aku taruh di LKPD-nya? Oh boleh, silahkan saja. Saya bilang seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini adalah hasil pekerjaan siswa. Seperti ini. Nah, kemudian apa yang saya dapatkan dari pembelajaran ini Bapak Ibu, sebelumnya memang kami dengan tim Casio saat itu melakukan sebuah komitmen bahwa sebelum pembelajaran ada pretest kepada anak-anak. Karena memang anak-anak ini di SMP-nya sedikit banyak sudah pernah belajar tentang fungsi kuadrat. Kemudian di akhir pembelajaran pun setelah melakukan pembelajaran ini ada post-test buat mereka juga. Nah, Bapak Ibu mungkin saya bisa berikan gambaran. Ini adalah hasil, sebentar. Untuk emulator bagaimana Bapak Ibu? Tidak perlu lagi ya, kayaknya Bu Teti ya. Tidak perlu ada simulasi lagi penggunaan emulatornya. Nanti sambil berjalan Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan tentang penggunaan emulatornya. Boleh Bu. Iya. Bu kita cair aja kali ya Bu Teti, ya, monggo boleh. Bapak Ibu, boleh. Cair saja. Iya. Ada 2 pertanyaan yang sudah ada di kolom chat nih. Tapi pertanyaan pertama dari Ibu Aulia Rahmawati, ini mungkin seputar emulatornya nih. Nanti mungkin yang bisa menjawab ini Miss Pinta nih. Saya jawab. Iya, yang ditanyakan Bu Aulia Rahmawati ini, jika kita menggunakan emulator mempunyai batas waktu untuk menggunakan free-nya. Terus selanjutnya berbayar kan, jadi sedikit kesulitan untuk siswa-siswanya. Sementara kalkulatornya juga belum ada di sekolah, jadi kalkulator fisiknya belum ada gitu ya. Kemudian padahal dengan menggunakan emulator tidak hanya fungsi kuadrat saja, tetapi juga materi-materi lainnya. Jadi Bu Aulia ini sudah tahu bahwa dengan menggunakan emulator itu bisa membantu pembelajaran kita ya, tidak hanya di fungsi kuadrat, tapi pada waktu materi berikutnya tidak bisa lagi mengakses emulatornya. Nah, ini gimana nih yang bisa jawab Miss Pinta ini? Pertanyaannya. Jadi memang kalau dari kami itu memang untuk free-nya cuma 3 bulan, Bu. Kebetulan waktu itu tahun 2020 itu kita emulator itu free hampir 1,5 tahun. Ya Bu Teti ya, kalau nggak salah kita hampir 1,5 tahun ya Bu ya? Ya, bonus sepanjang pandemi ya? Ya, bonus sepanjang pandemi. Nah kebetulan kan sudah banyak di negara-negara tetangga dan negara kita kan sudah mulai hybrid nih, ada yang masuk sekolah, ada yang PJJ gitu. Jadi free emulatornya
diberhentikan gitu. Cuma memang kalau misalkan Bapak Ibu memang sudah tertarik dengan penggunaan scientific calculator ini, nanti Bapak Ibu bisa hubungin kami aja. Kebetulan nanti di akhir aku akan promosi sedikit tentang program dari Casio Teacher Member gitu. Jadi nanti akan ada harga khusus untuk Bapak Ibu sebagai guru. Kalau memang Bapak Ibu itu adalah guru di Jakarta atau guru di daerah lain dan memang beli lewat Casio Teacher Member kita, itu nanti akan ada free emulator 1 tahun gitu. Itu sih, Bu. Oke, sip. Yang jelas kalau jadi trainer itu pasti dapat gratis ya kan? Betul, betul. Kalau untuk siswanya biasanya kita tidak biasanya untuk kalau siswa kita tidak menganjurkan siswa untuk pakai emulator sebenarnya, karena nanti pada saat ujian atau pada saat sekolah lagi itu kan mereka nggak semuanya bawa laptop gitu. Dan kalau ujian pun nggak semuanya di depan laptop kan. Jadi untuk ujian memang kita lebih fokus ke hardware-nya. Jadi kalkulator bentuk hardware. Jadi yang bisa dipegang gitu. Fisiknya ya. Fisiknya. Nah, jadi kebetulan juga itu kita juga ada program Classroom Kit gitu. Jadi sekolah bisa membeli kalkulator dengan harga lebih murah. Kalau nggak salah kalau di Jakarta tuh ada yang dengan KJP, itu bisa deh. Nanti coba saya tanyakan dulu ke tim sales kita gitu. Oke, iya baik. Kalau di sekolah Bu Khair sendiri itu sudah ada kalkulator fisiknya belum? Belum, Ibu. Jadi kemarin itu memang program dari Casio di Jakarta kan karena kita ada pengimbasan ya, Mbak Pinta ya, pengimbasan secara menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas sudah mengetahui bahwa kebermanfaatan dari scientific calculator ini sangat bagus, terutama dalam hal untuk desain pembelajarannya, Bu Teti. Jadi sudah mulai open nih, Bu Teti nih, Jakarta, gitu kan. Dari yang dulu pernah kita bahas di Arya Duta, sekarang sudah mulai cair, Bu Teti. Alhamdulillah banget. Betul, sehingga ada 100 sekolah yang menjadi pengimbasan gitu, 100 sekolah pengimbasan di 10 wilayah gitu ya. Jadi kemarin itu setelah dari Arya Duta, Bu Teti, alhamdulillah kami dapat support untuk pengimbasan, dan dalam pengimbasan KBTT itu diselipkan tentang penggunaan scientific calculator pada desain pembelajaran, Bu Teti. Dan disitulah saya bahagia banget bisa merubah mindset teman-teman gitu kan ya. Yang Bu Tati mungkin dulu mendengar keluh kesah saya sendirian dalam ini gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sekarang Jakarta sudah punya 20 trainer ya Mbak Pinta ya. Oh, mantap. Ya 20 trainer ini, dan sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di mana khusus guru DKI ada potongan harga khusus, Bu Teti. Kemudian untuk DKI Jakarta, untuk siswa DKI Jakarta kan punya KJP ya, Bu Teti ya. Bapak Ibu mungkin tahu KJP itu Kartu Jakarta Pintar untuk siswa yang kurang mampu, sehingga anak-anak bisa membeli kalkulator saintifik dengan menggunakan KJP seperti itu. Tapi kemarin saat ada kunjungan dari tim Gakuhan ke sekolah-sekolah pengimbasan, kepala sekolah ternyata juga mulai open, Bu Teti. Jadi akan berusaha untuk memasukkan scientific calculator ini ke dalam lab matematika. Jadi kalau lab matematika itu kan digunakan pada saat anak-anak menggunakan peralatan matematika. Nah, di dalamnya kan banyak sekali peralatan matematika, namun demikian kalkulator saintifik belum ada. Jadi sepertinya mulai diperbolehkan ya, mulai dipikirkan untuk membeli peralatan tersebut pada BPS yang akan datang gitu. Iya, minimal 1 rombel ya, Bu Khair ya. Seharusnya bisa ya, Bu Teti ya, untuk sekolah di seluruh Indonesia sebetulnya bisa, karena menurut hemat saya anak yang tidak punya handphone saja kita pinjamkan tablet dari sekolah. Oh iya, betul. Iya kan, berarti kalau itu mahal, lebih mahal dari scientific calculator kan, betul. Jadi saat saya tanya ke pihak sekolah dan pihak dinas, diperbolehkan nggak sih Pak kalau kita mengisi lab
matematika dengan kalkulator saintifik, ya diperbolehkan dong, sedangkan anak yang tidak punya handphone atau itu saja kita berikan pinjaman dari sekolah gitu. Ada ininya, ada aturannya, diperbolehkan kok seperti itu. Iya, iya, Ya. betul. Dan justru ketika kita mempunyai kalkulator fisiknya itu sangat membantu. Mengapa? Karena kalkulator fisiknya itu kita tidak perlu internet ya, tidak perlu laptop, Ya, tidak perlu internet, iya tidak. betul. Betul, iya. Bu Ayu kalau belum punya ini fisiknya, di antaranya kalkulator kelas Swiss, ini kalkulator kelas Swiss yang mumpuni untuk di SMA ya. Nah, seperti itu. Baik, nah itu dari Bu Ayu, kita mungkin sambil Ya, Bu, aja ya, Bu Khair ya. Ya. Ada lagi pertanyaan dari bentar, Bu Aulia, mohon maaf. Tadi dari Bu Ayu itu, jika dalam proses belajar mengajar sering menggunakan kalkulator saintifik atau emulator, apakah ada saat ujian akhir sekolah siswa menjadi paham mengerjakan soal matematikanya secara manual, Bu? Apa juga dampak positif dan negatifnya jika menggunakan emulator dalam proses belajar? Itu pertanyaan dari Bu Ayu. Itu mood-nya, ke-mute. Ya, oke. Ya, oke. Ya, saya lanjutkan mungkin ya, Bu Teti ya. Ini bisa menjawab pertanyaan tadi tentang pertanyaan yang dampak dari proses pembelajaran. Bapak Ibu kalau di layar Bapak Ibu bisa lihat, sudah bisa lihat ya Bu PPT saya ya? Bisa ya Bu Teti? Ya, ini adalah proses pada saat anak mengerjakan LKPD Bapak Ibu. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga Bu Teti saat memberikan pembelajaran ini kepada anak-anak, karena ini memang benar-benar pertama Bu Teti. Serius, saya pertama kali memberikan ini kepada anak-anak, dan saya memberikan ini beserta teman-teman yang trainer, 20 orang trainer plus teman-teman wilayah yang sudah mendapatkan pengimbasan, itu melakukan bersama-sama untuk fungsi kuadrat ini. Jadi di 100 SMA di sekolah di SMA di Jakarta itu pengimbasannya bagi yang mengajar kelas 10 kemarin itu materi yang disarankan adalah pengimbasan untuk materi fungsi kuadrat karena pas momennya gitu ya Bu Teti ya. Iya, betul. Namun demikian Bu Teti, sekolah saya bukan sekolah top di Jakarta gitu ya. Sekolah saya dekat dengan sekolahnya Bu Teti mungkin ya, ke Jalan Raya Bogor, SMA 105 tuh dekat Depok Bu Teti. Jadi itu SMA, istilahnya SMA penyangga ibu kota lah gitu ya. Dengan kalau dibilang orang sama nggak dengan SMA 8? Oh jauh dong gitu kan. Nah, jadi ini adalah profil anak-anak saya. Menggunakan emulator bagi yang punya laptop, dan bagi yang tidak mempunyai laptop mereka secara manual karena mereka belum membeli, karena saat pengimbasan itu belum ada kerjasama dengan KJP ya, mereka bisa menggunakan KJP untuk membeli scientific calculator. Nah Bapak Ibu, bagaimana efeknya pada saat mereka pembelajaran dengan scientific calculator? Ternyata wow banget gitu ya. Gini, pada saat pretest ya, saya berikan kepada mereka. Sebentar saya potong dulu. Ini adalah diskusi mereka di malam hari, di mana saya masuk di diskusi mereka. Bapak Ibu bisa lihat di sini jam berapa mereka mengundang saya. Jam 20:40 Bapak Ibu. Semangat mungkin di slideshow biar lebih besar ya. Sebentar. Semangat banget Bu sampai malam. Nah, ketahuan ya Bapak Ibu ya. Coba Bu Teti, bayangkan Bu, gitu kan. Ini juga saya paparkan loh Bu di paparan best practice saya kemarin itu. Ya, jadi apa anak-anak Bu bisa masuk nggak Bu? Kami kesulitan menggunakan emulatornya gitu kan. Oh iya, jam berapa ini ya? Kami udah sejak tadi Bu gitu kan. Jadi mereka tuh ternyata kuplak itu udah 40 menit gitu kan, nggak nemu-nemu. Akhirnya saya masuk. Kenapa mereka begitu ngotot agar malam itu juga diskusi online? Karena besok kelompok ini paparan. Dan saat mereka paparan, tentu dong Bu, anak SMA itu pasti pengennya yang sempurna. Iya, oh ya dilihat temannya, oh udah bisa dong aku menggunakan ini, dan mereka pasti ingin memperoleh nilai yang lebih gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hasil pretest dan post testnya Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang sebelah kiri ini pretesnya. Warna kuning itu yang di bawah KKM. Jadi yang tidak berwarna kuning itu adalah yang tuntas. Di kelas tersebut ada anak-anak yang masuk SMA saya dari jalur prestasi, zonasi, afirmasi ya Bu Tenti ya. Jadi itu berwarna-warni yang masuk gitu kan. Bahkan ada jalur khusus dalam arti siswa berkebutuhan khusus. Kan memang harus diterima ya Bapak Ibu ya untuk PPDB yang sekarang ini. Jadi memang heterogennya cukup wow banget. Nah, dari sini kelihatan ada bagaimana sih, oh ya Bapak Ibu, bagaimana sih cara menjaga agar soal yang kita berikan tidak bocor misalkan ya. Sekarang ini kan anak-anak canggih nih Bu Teti. Kalau kita ulangan pilihan ganda, kita nggak jeli, mereka kan bisa ngelihat kunci yang kita buat. Benar kan? Nah, saya juga khawatir nih, aduh, ini kan saya istilahnya sedang benar-benar mengamati bagaimana kebermanfaatan scientific calculator pada materi fungsi kuadrat nih. Pada saat saya kasih pretest, jangan sampai mereka tahu jawaban yang sebenarnya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kuncinya saya salahin semuanya. Kuncinya saya bikin A semuanya. Dan bagi anak yang sudah pernah ngelihat YouTube bagaimana cara ngelihat kunci pada pilihan ganda pada Google Form, itu pasti akan ngikutin. Kuncinya A semua, benar diikutin. Bapak Ibu tuh yang 0 semua tuh, pasti ngikutin itu. Nah, setelah soal itu masuk, jawaban mereka masuk gitu kan ya, baru tuh saya ubah kuncinya, nah kelihatan di sini gitu kan ya. Nah, begitu juga pada saat post-test saya berlakukan, sehingga insya Allah anak-anak dengan mengerjakan pretest dan post-testnya kelihatan bagaimana sih perubahannya setelah menggunakan scientific calculator dan pada saat mereka belum menggunakan scientific calculator. Begitu. Begitu Bapak Ibu, sehingga di sini saya bisa memberikan sedikit gambaran. Pada saat pretest yang tidak tuntas itu 25, yang tuntas 10. Nah, pada saat post-test yang tidak tuntas 9. Apakah ini merupakan cerminan yang sebenarnya? Ya, wallahu alam ya Bu Teti ya, karena kita PJJ Bapak Ibu gitu ya. Tapi setidaknya kita ada usaha untuk merubah pola pikir anak dan pola pikir teman sejawat kita. Itu yang paling utama. Itu. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit. Ini hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang saya lakukan, bahwa memang dengan memanfaatkan alat bantu pada framework tes PISA berupa kalkulator saintifik pada proses pembelajaran, ada peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Terutama anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dengan melihat polanya mereka langsung bisa menebak gitu kan ya. Oh, ini jawabannya seperti ini, karena mereka mengkaitkan antara pengerjaan manual dan pengerjaan pada scientific kalkulatornya. Kemudian untuk proses pembelajaran menjadi lebih bermanfaat dan bermakna. Bermakna banget Bapak Ibu. Karena apa? Anak-anak jadi senang banget ngutak-ngatik emulatornya. Nah, ada lagi pertanyaan yang menggelikan saat mereka bilang, Bu, ini selamanya bisa kan dipakai? Nah, seperti tadi Bu Teti, pertanyaan Ibu siapa tadi, jangankan Bapak Ibu guru, anak-anak juga mengharapkan itu seumur hidup Mbak Pinta bisa dipakai emulatornya begitu. Tapi mereka bertanya, waktu itu diberikan semacam panduan bagaimana cara mendownload emulator jika emulator tersebut tidak bisa dipakai lagi. Ternyata bayarnya pakai dolar ya Bu, seperti itu. Makanya jangan pakai dolar, kamu beli saja biar simpel, nggak perlu pakai kuota, saya bilang begitu. Nah, rekomendasi atau saran yang saya tuliskan di sini adalah memang harus dibutuhkan pengembangan bahan pembelajaran matematika seperti buku teks, lembar kerja, terutama ini Bu Teti. Ini Bu Teti ini pakarnya sebetulnya ya, pakar dari pembuatan LKPD Scientific Calculator yang terintegrasi dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan penggunaan kalkulator saintifik. Kemudian diperlukan pelatihan yang memadai untuk memastikan guru memahami dengan baik penggunaan kalkulator dan bagaimana memanfaatkan kalkulator saintifik sebagai alat untuk eksplorasi dalam pembelajaran matematika. Memang di sini yang kita tekankan pada teman-teman kami di Jakarta bahwa kalkulator itu bukan lagi sebagai hal tabu untuk
pembelajaran, tapi ini sebagai alat untuk mengeksplorasi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Nah, Bu Teti menyambung dari pertanyaan teman kita tadi, bagaimana apa tadi Bu Teti yang ditanyakan yang terakhir? Dampak positif dan negatifnya ya. Kalau dampak positifnya tentunya pada saat pembelajaran matematika, karena kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak dengan mengeksplorasi mereka pada saat belajar matematika. Intinya kita kan memberikan stimulus, scaffolding-nya kita berikan. Begitu ya Bu Teti ya? Di situ cara kita mengasah KBTT-nya itu ya. Betul. Yang KBTT ini sekarang sedang tren ya Bu Teti ya. Dan ternyata pada sekolah penggerak di situ tercantum adanya penggunaan scientific calculator Bu Teti ya. Betul sekali. Jadi seperti gayung bersambut gitu Bu Teti. Jadi yang dulunya kita takut-takut memperkenalkan scientific calculator kepada teman, jujur Bu Teti, saya benar-benar antara ngeri-ngeri sedap gitu ya memperkenalkan ini kepada teman-teman. Sekarang kita benar-benar gagah berani gitu loh Bu Teti, memperkenalkan ini semua. Dan kemarin alhamdulillah pihak manajemen Casio Bu Stefani dan saya berkunjung ke dinas ditemani oleh dari ICNet dan Embassy Jepang, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, bahwa ternyata pengimbasan di Jakarta itu menjadi perhatian juga, dan di situ disampaikan dampak positifnya pada pembelajaran, kemudian yang selama ini selalu ada kalimat pada saat ujian, selalu ada kalimat dilarang menggunakan kalkulator, gitu kan ya. Sedang dibicarakan bagaimana caranya kalimat itu hilang. Itu kan Bu Teti ya. Berarti kalau kalimat itu hilang, anak boleh menggunakan kalkulator, tentunya kami guru-guru juga memerlukan sebuah pelatihan bagaimana cara membuat soal di mana kalkulator bisa dipergunakan. Itu yang saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang jelas soalnya bukan soal rutin ya. Betul. Soal yang yang orientasinya PISA atau AKM ya. Ya, sehingga soal-soal litnum ya, literasi numerasi yang ada KBTT-nya nih, di mana kalkulator bukan sebagai alat untuk mencari jawaban dari pertanyaan, tapi hanya sebagai alat gitu loh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Memang ini tantangan buat kita semua. Bagaimana cara menghilangkan kalimat siswa dilarang menggunakan kalkulator? Berarti kan soalnya harus diubah. Nah, seperti itu. Sementara di framework-nya PISA itu kan memang ada tool kalkulator ya. Ada toolsnya kalkulator, ada seperti itu. Apalagi ini Bu Teti, sekolah penggerak. Jakarta kan masuk angkatan 5 nih Bu Teti. Iya. Jakarta masuk angkatan ke-5 sekolah penggerak, dan di modul sekolah penggerak, di kurikulum sekolah penggerak, ternyata kalkulator saintifik itu digunakan, tercantum pada setiap modul penggunaannya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin memang rekomendasi buat pemerintah atau provinsi setempat adalah dinas pendidikan terkait ya, terutama ya pelatihan Bu Teti, pelatihan nih. Jadi trainer-trainernya Casio Bu Teti ini harus segera bergerak loh nih sebetulnya nih. Nah, ini PR-nya Casio nih. Nah, seperti itu. Kita siap bergerak. Siap bergerak. Betul. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo kita cair saja ya Bu Teti ya, ngobrol-ngobrol di sini. Iya, Bu Hoir, ini sudah banyak nih pertanyaannya. Saya lanjutkan dari yang tadi sudah menjawab yang Bu Ayu. Terus ada dari Pak Waryo nih, dari Pak Waryo Saputro. Mohon maaf, Saputra, mohon maaf nih, karena Waryo jadi Saputro. Selamat malam, izin bertanya, apakah di semua SMP boleh menggunakan kalkulator ilmiah? Nah, itu pertanyaan dari Pak Waryo. Ya, kalau saya kan ngajar SMA, Pak. Saya nggak tahu SMP boleh apa enggak nih Bu Teti. Saya mungkin sedikit, sejauh itu memang kalkulator sudah kita ubah paradigmanya ya. Karena selama ini kan hanya digunakan untuk menghitung saja, gitu kan ya. Sekarang kita sudah ubah menjadi alat eksplorasi, sama seperti media pembelajaran lainnya. Saya pikir sah-sah saja dan boleh-boleh saja ya.
Atau mungkin juga bisa menggunakan Casio Class Wiz ini, atau ada yang lebih rendah dari Class Wiz ini. Ada dulu Bu Hoiria yang 991 Ya, saya ya. lupa, ya itu yang berbahasa Indonesia. Ya. Nah, itu mungkin Cuma lebih dia nggak cocok bisa di grafik Indonesia. ya. Iya betul, belum ada grafik. Ibu, Tapi aku mau Class Wiz sampaikan juga. boleh nggak? Ya. Gimana Mbak? Oke, silakan. Jadi Ayo, gini, Mbak. Marin. Untuk bocoran aja sih Bu, jadi kemarin kita alhamdulillah sudah bertemu dengan Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril, dan beliau juga menginfokan ke kita kalau bisa ini kalkulator ini bukan hanya untuk SMA aja, tapi untuk SD dan SMP. Wah, Nah, jadi karena mulai dari SD ya? ya, karena sebenarnya di negara tetangga kita aja Bu, Malaysia, Singapura, itu penggunaan scientific calculator itu udah digunakan dari semenjak mereka kelas 4 SD. Gitu. Memang penggunaan kalkulatornya bukan hanya untuk menghitung, tapi sebagai alat eksploratif juga. Iya. Cuma mungkin kalau di Indonesia agak susah karena mungkin birokrasi ya nih. Ini kita birokrasi gitu. Birokrasi, dan yang paling penting PR-nya itu Miss Pinta, bahwa gurunya dulu nih gitu. Betul. Jadi kita harus meluaskan dulu pelatihan gurunya gitu. Siap. Ya, oke. Begitu tentang pertanyaan Pak Waryo ya. Masih ada tambahan dari Bu Aulia Rahmawati ini. Kata Bu Aulia gini, baik Bu, terima kasih infonya, karena gurunya juga belum punya Bu. Oke, karena saya baru pertama ikut pelatihan Casio yang diadakan baru-baru ini roadshow di Sumatera Barat. Nah, jangan takut kalau Bu Aulia, di Sumatera Barat itu yang paling aktif. Insya Allah ya Miss Minta. Sumatera Barat itu yang paling aktif, banyak sekali pelatihan-pelatihannya, dan bisa ditambah dengan ikut di webinar Casio ini ya, seperti itu. Baik, terus tadi ada lagi, oh ya, ini dari Bu Rini nih, Bu Rini Kurniasih. Mohon izin, saya izin bertanya juga Ibu, saya tertarik mengikuti pelatihan dari Casio dan pemanfaatan kalkulator saintifik untuk pembelajaran. Saya ingin meminta pencerahan kepada Ibu Khoiria, apakah untuk materi polinomial cocok menggunakan emulator? Boleh tidak Bu diberikan saran bagaimana mengajarkan polinomial dengan memanfaatkan emulator? Yang kedua, apakah keunggulan dari penggunaan kalkulator saintifik? Nah, itu Bu Hoir dari Bu Rini Kurniasih. Iya, baik Bu Rini, saya akan coba menjawab ya Bu Rini ya. Sejauh yang saya tahu tentang pemanfaatan scientific calculator ini, dia bisa digunakan di semua materi pembelajaran. Nanti mohon ditambahin ya, nih Bu pakar kita nih Bu Teti sama Mbak Pinta nih tentang penggunaan kalkulator saintifik untuk polinomial. Kalau menurut saya bisa saja digunakan gitu kan di semua materi pembelajaran matematika itu. Mungkin Bu Teti ada tambahan gitu. Oke, baik. Untuk polinomial itu adalah lanjutan dari fungsi kuadrat dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan fungsi tabel yang tadi digunakan oleh Bu Khoir tadi, gitu. Polinomial A. Kemudian selain fungsi tabel tadi juga ada menu polinom khusus, itu saya lupa di menu berapa ya, nanti sambil dibuka-buka ada Bu. Nah, yang paling penting untuk seorang guru adalah dipelajari dulu kalkulatornya, kemudian yang dipesankan oleh Bu Hoir tadi, scaffolding, itu minimal scaffolding itu sangat-sangat membantu, karena kita kan akan mengarahkan siswa, karena kita tidak bisa hanya kasih nih kalkulatornya gitu kan ya, kalau nggak salah di menu apa itu yang tadi tabel bisa, terus di menu berapa tuh saya, nah di polinomial. Nah di polinomial ini itu disediakan untuk degree dari 2 sampai 4. Jadi kalkulator Class Wiz ini menyediakan untuk polinomial juga, untuk derajatnya itu 2 sampai 4.
Jadi kalau sudah sampai ke pertanyaan ini tinggal dipilih mau degree yang berapa yang mau kita belajarkan gitu. Ketika dijawab 2, 3, 4 itu nanti akan disediakan. Bu Hoir boleh nah itu. Oke. Tadi Bu Hoir memilih 4 sehingga disediakan polinomialnya seperti ini. Kita memilih mau yang mana nih gitu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, bisa pilih misalkan salah satu ya. Salah satu saja. Nah, jadi nanti tugasnya adalah menginputkan koefisiennya. Menginputkan koefisiennya, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Berarti ini di inequality tadi ya, di pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan polinomial. Dimasukkan, diinputkan gitu. Jadi, ya, oke. Nggak ada solusi. Kan harus ini. Memang coba-coba ya, kita membawa anak untuk mengeksplorasi, mencoba. Ya, itu tidak masalah ketika ini ya, karena ini kan eksplorasi sembarang gitu ya. Tetapi untuk mengarahkan anak kan kita punya LKPD, pasti kita sebagai pembuat LKPD-nya itu akan mengarahkan untuk A-nya kemana, B-nya kemana, sehingga nanti bisa jadi ada berapa solusi, tidak ada solusi dan sebagainya. Itu justru yang akan ditemukan anak akhirnya. Mengapa ini tidak ada solusi? Mengapa ini solusinya hanya satu? Mengapa ini solusinya kembar? Mengapa ini solusinya empat-empatnya beda semua gitu kan ya? Nah, disitulah letak ini kita. Dan mungkin kalau polinomial ini sudah tersedia belum ya di Casio Teacher, Miss Binta? Teman-teman mungkin perlu tahu juga bahwa di webnya Casio juga selain menyediakan software emulator, software kalkulator ya, emulator, juga materi-materi, baik itu LKPD, kemudian modul-modul dan sebagainya. Dan jangan lupa ketika teman-teman mendownload, itu ada poinnya ya, poinnya ada poinnya. Poinnya itu nambah-nambah, nanti teman-teman bisa punya hadiah, bisa dapat hadiah gitu. Salah satunya hadiahnya ini nih yang saya punya nih, G-Shock yang langsung dikirim dari Jepang. Itu. Jadi kita nambah ilmu, cari sumber, tapi juga berhadiah. Nanti mungkin materinya Bu Hoir juga bisa disimpan di situ atau KPD. Ketika Bu Hoir nanti menyimpan materinya, kemudian banyak yang download, nah Bu Hoir juga kecipratan poinnya. Bisa jadi nanti dapatnya itu nggak hanya kecipratan itunya Bu Teti, G-Shock-nya Bu Teti nyiprat bisa jadi nggak hanya G-Shock-nya tuh. Kemarin itu sampai ada yang proyektor deh kalau nggak salah. Wah, keren. Itu buat sekolahnya seperti itu. Baik. Tadi ya kita sudah di 20.30. Tadi ini pertanyaan Bu Rini Kurniasi ya. Apakah keunggulan dari penggunaan kalkulator saintifik? Itu yang terakhir, pertanyaan terakhir Bu Hoir dari Bu Rini. Ya, tadi saya lihat juga ada pertanyaan sebelumnya tuh Bu, siapa Bu Neni ya? Siapa tadi? Ya. Bu Neri. Bu Neri. Kalau Bu Neri boleh berbagi LKPD-nya. Wah, ini ada tantangan nih Mbak Pinta. Mohon izin nih dari siapa? Bu Rini ya? Dari Bu Rini katanya. Ini sudah ya, Bu Rini sudah. Kemudian kita akan baca deh pertanyaannya. Apakah akan ada training Casio di Solo? Nah, asik Bu Teti, kita ke Solo ya. Nah, Mbak Pinta nanti yang menjawab ya. Kemudian ada dari Pak Nur Syamsi. Nur Syamsi itu Bapak atau Ibu ya? Bapak ya. Nur Syamsi. Tantangan untuk mendesain pembelajaran dan evaluasinya yang cocok menggunakan kalkulator. Nah, ini nih. Ya, tantangan untuk mendesain pembelajaran ini nih, Pak. Bagaimana cara kita membuat RPP yang bagus? Bagaimana cara kita mendesain pembelajaran yang bagus?
Itulah tantangan kita. Makanya saat memperkenalkan kepada anak itu saya rasa kita nggak ada perasaan was-was gitu ya. Karena kita malah mendapatkan euforia anak-anak pada saat kita berikan hal yang baru. Benar ya Bu Teti ya? Tapi Bapak Ibu, pada saat kita memberikan pengalaman kita ini, pada saat kita memberikan hal yang baru ini kepada teman kita sejawat, komunitas kita di sekolah, itulah tantangan terberat kita. Bagaimana kita meyakinkan kepada teman-teman untuk mulai keluar dari kebiasaan. Itu yang saya maksudkan. Ngeri-ngeri sedapnya di situ. Jika teman kita bisa kita bawa merubah pola pikirnya ke arah yang benar-benar membawa anak-anak didik kita berkembang KBTT-nya, maka kita akan nyaman. Tapi pada saat udahlah saya nyaman dengan hal yang seperti ini, itu tantangan kita. Jadi untuk membawa pola pikir teman-teman kita bisa berubah, maka hal yang perlu kita bawa, dagangan kita adalah satu, desain pembelajaran yang benar-benar menarik, kemudian LKPD kita yang benar-benar bisa dijalankan oleh teman-teman kita dan menarik bagi anak didik kita. Tentunya LKPD itu saya masih banyak berharap bantuan dari tim manajemen pendidikan Casio untuk LKPD-nya dan dari para trainer-trainernya Casio seperti Bu Teti nih sebagai trainer Casio. Bu, benar Bu Teti, kami ini benar-benar memerlukan LKPD yang nyaman kita berikan kepada anak-anak Bu. Jadi kendala kami di Jakarta adalah LKPD-nya. Langkah per langkahnya itu Bu. Kalau fungsi kuadrat ini kan kami tidak membuatnya. Kami dapat langsung dari Casio dan benar-benar nyaman kami melakukannya. Begitu. Kemudian nah, ini berbagi LKPD-nya. Untuk LKPD dan RPP mayoritas sudah ada di webnya Casio ya Bu Teti, yang tadi Bu Teti sudah jelaskan. Ya, nanti aku share di akhir Bu. Nanti aku share di akhir keuntungan kenapa Bapak Ibu, tadi kan aku minta Bapak Ibu untuk daftar di Casio Teacher Member. Nah, kenapa Bapak Ibu harus daftar sih di Casio Teacher Member itu gitu. Nanti aku sharing deh abis ini gitu. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Untuk pertanyaannya sekarang Bu Teti? Ya, baik. Kita kalau tidak ada lagi, kalau tidak ada lagi yang bertanya, adakah lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, teman-teman semua, kita akan sampai ke giveaway dulu ya. Ada satu giveaway yang akan diberikan oleh Casio untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya dari Bu Hoyit. Nanti teknis menjawabnya gimana nih Bu Hoyit? Di kolom chat saja? Iya, boleh di kolom chat saja. Kolom chat, tapi tolong ditujukannya ke panelis saja ya, jangan everyone. Kalau everyone nanti dibaca semuanya. Coba nggak bisa, kita... Kayaknya bisa nggak kalau ke bisa nggak ada ya? Nggak ada panelisnya? Nggak ada, itu everyone. Jadi enaknya gimana nih? Gimana Mbak Pinta? Itu everyone nggak apa-apa kan Bu? Pertanyaannya saya nggak tahu nih. Nggak, maksudnya saya langsung lontarkan di sini aja apa saya ketik? Saya langsung lontarkan aja ya. Dilontarkan aja. Dilontarkan saja Bu Khair. Nah, tapi mungkin karena ini adalah karena nanti jawabannya dikirimnya ke chat yang everyone karena ini tidak ada pilihan sehingga jawaban pertama jawaban tercepat dan itulah pemenangnya. Ya, oke. Siap. Baik, silakan siap-siap ya Bapak Ibu, silakan. Kok saya yang deg-degan ya Bu Teti? Jadi saya yang deg-degan sendiri. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya nih secara umum saja. Jadi dari perbincangan ya, dari sedikit ya ilmu yang saya punya, yang saya share kepada Bapak Ibu, kemudian dari perbincangan antara saya, Bu Teti dan Mbak Pinta, saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya dari awal sudah mengikuti bagaimana kami memperkenalkan, mengimplementasikan fungsi kuadrat, materi-materi matematika, dan mendesain pembelajaran di kelas. Pertanyaannya adalah, di semester depan kita akan memasuki pembelajaran di mana kita nggak tahu ya, on hope ya semuanya ya. Kita berharap anak-anak sudah bisa masuk semua gitu ya. Andai kata anak-anak belum bisa masuk semua, tentunya ada pembelajaran secara blended learning gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu,
siapakah di antara Bapak Ibu yang akan menggunakan scientific calculator pada pembelajaran matematika dengan menggunakan desain pembelajaran berorientasi PISA atau mempertonjolkan, mempertegas penggunaan scientific calculator untuk meningkatkan KBTT siswa. Silakan. Oh, Bu Teti, silakan. Bu Aulia yang pertama itu. Ayo, Kalau Bu. ditambahin topiknya gimana, Bu? Topiknya, ayo buruan. Ada topik apa? Betul. Ya, saya siap, tapi topiknya apa gitu Ya, kira-kira? Harus. saya siap. Harusnya saya siap. Topiknya apa? Kira-kira menu kalkulatornya apa? Oke, Gitu. tambahin. Ini yang bisa menentukan Bu Teti nih, yang cepat melihatnya tadi. Silakan Bu Teti, udah saya angkat tangan karena langsung pada menjawab nih, siap semua. Oke, jadi kalau dengan topiknya yang pertama menjawab adalah Bu Rini Kurniasi. Ya, Bu Bu Rini Rini Kurniasi ini Kurniasi. saya siap materi polinomial. Ya, berarti Bu Rini ini di kelas 11 mungkin ya, polinomial. Semester depan ada ya, polinomial ya. Iya. Jadi ada Bu Rini nih yang menjawab pertama dengan topiknya. Saya siap materi polinomial. Ya, Bu Rini Kalau yang bisa open berikutnya- kamera ya, biar Iya. tahu nih Bu Rini yang mana. Bu Rini Kurniasi dari Solo yang nanti akan didatangi Kasio nih. Wah, ini ada komen dari Pak Waryo nih. Ya, saya di SMP nggak dapet. Bisa Pak, bisa. Nanti pakai apa? Yang lama tuh apa Miss Pinta? 991. ID plus. ID plus tuh kan jadi lupa. ID plus. Oh, ibunya nggak bisa open kamera. Saya Oh, siap. nggak apa. Desember nanti saya sudah ada ide, Bu, gitu untuk pengajar. Oke, siap. Alhamdulillah. Sudah terinspirasi nih oleh Bu Khoir nih. Bu Rini sudah Saya siap. juga nih. Iya. Ini yang pemenang giveaway-nya Bu Rini ya? Iya. Bu Rini Kurniasi dari Solo. Iya. Ibu Bu Rini, Rini tolong Kurniasi. kirimkan alamat lengkap ya Ibu beserta nomor telepon di chat aja nggak apa-apa. Selamat. Giveaway-nya satu aja Miss Pinta? Satu aja Bu. Oke. Kita nggak tahu nih giveaway-nya apa. Ada. Oke. Oke. Bapak Ibu. Baik. Oke. Jangan lupa Bu Rini kirimkan alamatnya ya Bu ya. Iya. Ini ada yang nanya lagi giveaway-nya apa? Salah Bu, giveaway-nya katanya Bu Aulia 2 giveaway-nya Mbak Pinta gimana? Iya. Satu dulu Bu. Iya, yang penting Bapak Ibu rajin mengikuti Kasio webinar ini dan jangan lupa juga akses Kasio websitenya. Itu pokoknya banyak bonus-bonusnya. Selain kita banyak belajar dari modul, dari webinarnya dan dari LKPD dan sebagainya, teman-teman juga bisa banyak bonus pokoknya seperti itu. Baik. Kita sudah di penghujung acara ini, di penghujung acara. Mungkin ini akan ada promo dulu ya dari Kasio, Miss Tinta, atau gimana? Iya betul, aku mau promosi sedikit Bapak Ibu. Jadi tadi yang Bapak Ibu tanyakan ke saya itu, jadi kita punya, udah kelihatan belum ya? OTW ya. Nah, oke. Oke. Jadi kita punya satu educational resource for teachers. Jadi di website yang tadi Bapak Ibu daftar itu udah semuanya, ada teaching materials-nya, ada how to videos-nya, ada teaching videos-nya juga. Terus ada emulatornya juga, download-nya gimana. Nah, si Kasio Teacher Member Program ini isinya nanti kalau Bapak Ibu mau lihat di website-nya itu adalah tentang workshop, teaching materials, sama yang tadi Bu Teti sempat singgung-singgung itu kita ada Kasio Teacher Points. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan punya materi tentang penggunaan scientific calculator itu bisa di-upload ke sana, asal Bapak Ibu punya account ya. Bisa di-upload dapat poin. Terus kalau Bapak Ibu download materi lain pun itu akan dapat poin juga gitu. Nah, terus
kita juga lagi ada promo nih Bapak Ibu, harga khusus kalau Bapak Ibu udah daftar di Casio Teacher Member, itu kita ada diskon sampai 40%. Nah, tadi yang Bu Khoir sharing itu kan yang Casio 913X ya, yang gambarnya seperti ini. Nah, ini harganya dari 480.000 menjadi 275.000. Kalau yang Nano Adi Plus itu dari yang lama nih yang biasa dipakai di SD sama SMP, itu dari harga 380 jadi 210.000. Caranya gimana? Nah, ini caranya dengan menyebutkan nomor member atau alamat email Casio Teacher Membernya melalui fitur chat di official store Shopee dan Tokopedia Casio Kalkulator. Atau bisa juga melalui chat grup Telegram Casio Teacher Member Online Center. Tinggal di WhatsApp aja ke PIC kita yaitu Ibu Esti gitu. Gitu Ibu. Nah, saya mau share lagi ini tadi Bu Rini ya. Bu Rini menang kan tadi. Ini salah satu materi tentang polinomial. Tadi linknya juga udah aku share di chat itu sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini salah satu materinya tentang polinomial. Jadi apa aja ini tinggal di-download aja Bapak Ibu. Ini sebenarnya downloadnya gratis sih. Nah, kalau saya download nih, kebetulan saya lagi nggak login nih. Saya belum login. Jadi kalau saya download, sekarang saya nggak akan dapat poin. Tapi kalau saya sudah login, nanti saya download, saya akan dapat poin. Nah, nanti poinnya berapa, ininya berapa, itu bisa dicek di Casio Teacher Member Bapak Ibu sendiri. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Pinta. Bapak Ibu, itu tadi promo dari Casio ya, yang jelas Insya Allah banyak manfaatnya, dan teman-teman jika nanti misalkan PTM pembelajaran tatap muka tentu akan lebih efektif dan efisien menggunakan kalkulator fisiknya, karena tanpa perlu laptop, tanpa perlu jaringan. Dan perlu teman-teman ketahui juga emulator Casio itu baru bisanya di Windows ya. Baru bisa di Windows, betul. Jadi belum ini sehingga punya kalkulator fisiknya itu menjadi sangat penting, karena bisa digunakan terjadi Bu Tati. Ya. Terjadi ya, pada betul. Teman yang pengimbasan di SMA 8. Jadi mereka mayoritas muridnya nggak bisa mendownload emulator karena muridnya mayoritas punyanya MacBook. Nah itu betul. Keren banget ya, gurunya nggak punya, muridnya punya semua itu. Iya. Akhirnya harus beli kalkulator. Iya. Dan kalkulator fisik ini murah gitu ya, murah, dan ternyata anak-anak ini masih jangan takut bahwa anak-anak masih akan terus menggunakan walaupun sudah kuliah, itu masih membantu. Betul. Gitu. Iya, enggak ini gitu. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dulu dari Bu Khoir nih. Iya, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya malam ini, dan mohon maaf jika dalam penyampaian paparan tadi ada salah kata. Mohon maaf sekali lagi, dan mari kita tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik buat pendidikan di Indonesia. Sekian, Bu Tati, silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Khoir. Ini sangat menginspirasi tentunya buat kita semua, dan yang paling penting apapun kegiatan kita, walaupun hanya secara webinar seperti ini, pasti banyak inspirasi, banyak ide-ide, minimal ide-ide dasar yang akhirnya menjadi yang bisa kita kembangkan. Seperti Bu Rini tadi sudah yakin bahwa saya sudah punya ide nih, saya sudah terinspirasi, nanti saya tanggal 20 saya akan gunakan kalkulator untuk polinomial. Mungkin tambahan sedikit saja dari saya, Bapak Ibu, jangan takut juga ketika kita belum siap LKPD misalkan. Kadang-kala kan kelemahan kita itu adalah menulis, terutama guru matematika nih, belum sempat. Insya Allah yang penting ketika kita tahu alur menggunakan kalkulatornya itu, pembelajaran verbal kita pun bisa kita anak-anak bisa kita arahkan menggunakan kalkulator tetap dalam bentuk eksplorasi gitu di materi apapun sebenarnya, seperti itu. Insya Allah lah semakin banyak semakin sering menggunakan, semakin banyak ide-ide dan itu semakin berkembang dan semakin ingin terus. Jadi artinya ketika bahwa
akhirnya bahwa kalkulator ini sama seperti media pembelajaran lainnya. Ketika kita menggunakan GeoGebra, kita menggunakan Desmos, menggunakan yang lainnya. Justru kelebihannya adalah kalkulator fisik tidak perlu menggunakan internet gitu. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas atensinya, kehadirannya di room ini. Tebarkan selalu bahwa banyak webinar-webinar yang bermanfaat yang bisa menjadi inspirasi kita semua, sehingga yang namanya transformasi pendidikan di Indonesia itu akan terjadi, dan pembelajaran kita intinya adalah akan berpusat pada siswa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita. Untuk yang beragama Muslim, kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman yang non Muslim, mangga menyesuaikan. Terima kasih sekali lagi Bu Hair. Sama-sama ini Ibu. reunian yang sangat quality. Iya. Juga teman saya ada Pak Nur Samsi, ada Pak Asmar, dan teman-teman lainnya, ada Bu Ana dari MGMP saya nih, dan teman-teman lainnya. Salam kenal, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Casio Webinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti ya. Terima kasih Mbak Pinda Ya, dan Bu Bapak Ibu semua. Hair.